Halo, perkenalkan nama saya Viana Orenita Moloringan dari program studi Farmaseutika Universitas Trinita Manado. Saat ini saya akan menjelaskan secara singkat materi yang telah dipresentasikan kelompok 7, yaitu tentang teknik pembuatan kapsul dan pil. Teknik pembuatan kapsul dan pil. Kapsul adalah sediaan berupa serbuk yang dimasukkan ke dalam cangkang kapsul atau sediaan cair atau setengah padat yang dibungkus dengan kapsul dasar. Sedangkan pil merupakan sediaan yang berbentuk butir telur. Kemudian tahap pembuatan pil yang pertama, pembuatan massa pil, pemotongan pil, pembulatan dan penaburan pil, dan yang terakhir penyalutan pil. Kemudian ada syarat-syarat sediaan kapsul dan pil. Persyaratan sediaan kapsul. Yang pertama, keseragaman sediaan mengandung keseragaman bobot dan keseragaman kandungan. Dan yang kedua, waktu hancur, dan yang terakhir, disolusi. Persyaratan sediaan pil. Yang pertama, homogeni ukuran, bentuk, warna, dan dosisnya. Yang kedua, mempunyai kekenyalan, daya rekat, dan kekerasan tertentu. Dan yang terakhir, mempunyai waktu hancur tertentu. Kemudian penilaian dan pengujian sediaan kapsul dan pil. Kapsul, yang pertama keuntungan kapsul, dan yang terakhir kerugian kapsul. Sedangkan pil mengandung keseragaman bobot, merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui keseragaman bobot dari tablet. Kemudian ada perhitungan dosis obat dalam resep kapsul dan pil. Kapsul, cara menghitung dosis sediaan serbuk kemas dalam kapsul. Sedangkan pil, cara menghitung dosis dalam pil. Kapsul, cara menghitung dosis sediaan serbuk dikemas di dalam kapsul, yaitu pertama kalikan sediaan yang ditulis oleh dokter, kemudian dikalikan dengan yang diminta. Setelah mendapat hasilnya, kita bagikan dengan sediaan. Contoh, sediaan paracetamol kita bagikan dengan sediaan obatnya. Caranya seperti itu. Sedangkan cara perhitungan sediaan dalam pil, sediaan yang diberi dokter, misalnya 200 mg itu dibahagi dengan sediaan obat dari amoxicillin, misalnya 500 mg. Jadi tidak perlu dikalikan, hanya dibagikan dengan sediaan obat. Dan yang terakhir, aturan pakai dalam resep kapsul dan pil. Unsur-unsur resep. Yang pertama, subscriptio, yang kedua inscriptio, yang ketiga subscriptio, dan yang terakhir signatur. R atau resep kedua, di bagian R yang kedua terlihat ada beberapa obat dan cara pembuatan. Masih di resep yang kedua tertulis S, P, R, N, T, D, D di pool. Dan kemudian saya akan menjelaskan secara singkat lagi materi yang telah dipresentasikan kelompok 8, yaitu tentang sediaan tablet. Tablet adalah sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Tablet yang berbentuk kapsul disebut kaplet. Metode pembuatan obat melalui metode KEMPA dengan memberikan tekanan tinggi pada serbuk atau granul menggunakan cetakan baca. Kemudian metode cetak dilakukan dengan cara menekan massa serbuk lembab dengan tekanan rendah ke dalam lubang cetakan. Contohnya pembuatan tablet triturate atau tablet hipodermik. Kemudian ada syarat-syarat sediaan tablet dan tablet salut. Pengujian tablet. Yang pertama, uji homogenitas. Kedua, sifat alir.
ketiga kadar lembab, keempat kompresibilitas, dan yang terakhir distribusi ukuran granul. Perhitungan dosis obat dalam resep tablet dan tablet salut. Obat adalah bubuk yang terdiri dari satu ataupun lebih macam obat yang dipadatkan dalam bentuk lonjong atau lempengan. Obat jenis ini hanya dapat digunakan dengan cara oral, mulut atau bawah lidah, sublingual. Cara menghitung dosis obat berbentuk tablet bisa menggunakan rumus 250 mg bahagi 500 mg sama dengan 1/2 tablet. Contoh, ketika dokter meminta memberikan paracetamol tablet 250 mg satu tablet, obat memiliki sediaan 500 mg. Pantien Care. Tablet salut adalah tablet yang disalut dengan zat penyalut yang cocok maksud dan tujuan tertentu. Tablet salut terdiri dari berbagai macam, yaitu tablet salut gula, salut enterik, dan salut selaput. Perhitungan dosis tablet salut adalah jumlah yang diminta sama dengan dikalikan satu tablet. Contoh, berapa tablet digosin yang diperlukan untuk mendapatkan dosis 0,125 mg. Satu tablet sama dengan 62,5 mg digosin. Jawabannya 0,125 mg sama dengan 0,125 kali 1000 mg sama dengan 125 mg. Kemudian dikali sama dengan 2 tablet. Perlu diperhatikan dalam menangani obat-obatan adalah perhitungan dosis secara akurat, karena jika salah dalam menghitung dosis, maka akan berdampak pada kondisi kesehatan orang tersebut atau pasien tersebut. Keracunan atau penyakit yang semakin parah menjadi salah satu akibat dari overdosis atau salah perhitungan dalam pembuatan obat. Baiklah, sekian dulu penjelasan saya tentang materi kelompok 7 dan kelompok 8 yang telah dipresentasikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.